Saya khawatir, memang ini dari Belanda semua dia piara ini mungkin. Supaya gampang dihasut dengan politik lah, dihasut suku lah, suku berantem agama lah, sara lah, itu dipakai. Orang begitu cepat. Dan kalau ini terjadi kayak di Romawi, yang dulu itu zaman pembodohan begitu ya, yang kaya itu hanya pejabat dan tokoh agama. Lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Nggak berkelahi aja kita adu, dia berkelahi. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies diusung, didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta, nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, "Pak, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan?" Alah, banyak kali cerita. Oh, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Bijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki, ya tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama anak abah jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kalau masuk partai, pertanyaannya, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan batal diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya.
kasihan. Anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya. Di PHP terus. Wis Pak Anies, mending istirahat, pensiun. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Gua berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS, apa sih yang diinginkan? Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Undang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem. Kalau datang ke kantor PKS mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB mau datang atau tidak? Jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tulas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya? Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem nih, Bang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol. Atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang,
jadi perberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya pada Anies Baswedan CS. Dikeluhkan orang gitu, sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tungguin. Negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang. Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara, anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita pemilik negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu caranya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini abang, kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi di Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan. Sah, presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat, tau nggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang 1 malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sebelumnya, kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin.
Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan, dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumber bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi
lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Rizik Syihab memang dendam sekali pada Presiden Jokowi. Pada 30 September kemarin, dia dan kawan-kawannya menggugat sang presiden. Nama organisasinya TAMAK. Singkatan dari Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan. Tanggal 30 September dipilih karena momentum peringatan G30 SPKI. Mungkin Rizik menganggap dirinya sebagai jelmaan baru Presiden Soeharto untuk mengalahkan Jokowi yang adalah jelmaan PKI. TAMAK menggugat apa yang mereka sebut rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi selama periode 2012-2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. TAMAK menganggap Jokowi sudah melakukan kebohongan sejak dia menjadi calon gubernur DKI pada 2012 sampai masa akhir jabatannya sebagai presiden pada 2024. Koordinatornya sendiri adalah Aziz Yanuar, pengacara yang jadi kuasa hukum Rizik dan kemudian bergabung dalam tim pemenangan Anies dan Caimin pada Pilpres 2024. Selain itu ada beberapa nama lagi. Tapi yang terpenting, posisi Rizik di TAMAK terlihat sangat menentukan. Dalam list nama pengajuan gugatan, nama Rizik berada di urutan teratas. Saya rasa Rizik memang ditempatkan sebagai panglima untuk menghabisi Jokowi. Yang jelas TAMAK ini memang berusaha menghajar Jokowi. Rizik tidak sendirian di sana. Ada sejumlah tokoh lain. Ada Munarman, mantan juru bicara FPI. Lantas ada juga Marwan Batubara, mantan anggota DPD yang sangat keras menyerang Jokowi. Juga ada nama seperti Maijen TNI Sunarko. Saya sebetulnya sih tak kenal dengan namanya, tapi kalau saya browse di Google, saya menemukan nama ini sebagai mantan Danjen Kopassus yang belakangan bergabung dengan PKS. Kalau ini benar Sunarko yang dimaksud, dia sempat ditahan melakukan penyelundupan senjata menjelang pengumuman hasil pemilu 2019. Menurut TAMAK, kalau rangkaian kebohongan Jokowi ini dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka ini akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. TAMAK menilai rangkaian kebohongan itu dilakukan dalam rangka pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan Jokowi. Apalagi, kata TAMAK, rangkaian kebohongan itu dilakukan Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme sarana dan prasarana ketatanegaraan. Menurut TAMAK, semua hal tersebut bohong dan karena itu Jokowi harus dihukum. Lantas coba deh perhatikan tuntutan hukum yang diajukan oleh mereka. TAMAK menuntut Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Kalau utang luar negeri Indonesia tahun 2024 mencapai 6.500 triliun rupiah, apakah artinya Jokowi dituntut membayar 6.500 triliun itu? Ini kan luar biasa, tidak masuk akal. Tapi yang paling berkesan dari TAMAK ini adalah apa yang mereka sebut sebagai rangkaian kebohongan Jokowi tersebut. TAMAK seperti mengarang bebas, bicara sembarangan tentang kebohongan Jokowi. Tapi apa sih yang dianggap TAMAK sebagai rangkaian kebohongan Jokowi? Setidaknya ada 6 hal yang disebut TAMAK. Saya sebut saja secara lengkap. Pertama, kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh 5 tahun. Bahwa Jokowi tidak menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur, ya bukan karena dia bosan atau ngambek atau berubah pikiran. Dia berhenti jadi gubernur karena maju ke posisi yang lebih menentukan kesejahteraan bukan saja rakyat Jakarta, tapi rakyat Indonesia. Dia diminta, didukung, didorong untuk jadi presiden. Masa dia lantas dibilang ingkar janji? Kedua, kebohongan mengenai data adanya 6.000 unit pesanan mobil SMK. Terkait SMK, kita memang tidak tahu persis berapa pesanan mobil dari pabrik tersebut. Tapi konteks waktu harus dipahami. Jokowi bicara soal pesanan mobil itu di awal 2019. Dan justru pada tahun itu juga dunia terkena pandemi COVID-19. SMK berhenti produksi sampai 2021. Baru pada 2022 SMK menggeliat bangkit.
Mereka kembali muncul pada pameran otomotif Indonesia 2023 dengan model baru seperti Bima EV, sebuah kendaraan listrik. Jadi tidak bisalah pernyataan Jokowi itu disebut sebagai kebohongan. 3. Kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri asing. Jokowi tidak pernah bilang tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Memang dalam beberapa kesempatan Jokowi menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan berusaha mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Tapi dengan kondisi ekonomi saat ini tentu saja tidak mungkin untuk mengharamkan pinjaman luar negeri. Pinjaman uang itu dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Untuk mendukung tujuan ini, pemerintah Jokowi meluncurkan sejumlah kebijakan seperti pembangunan infrastruktur pertanian, penggunaan teknologi modern dalam pertanian, pemberian bantuan kepada petani, dan pengembangan lahan pertanian baru. Jokowi memang berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan selama masa kepemimpinannya. Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah memperkuat sektor pertanian dan memastikan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa ketergantungan yang besar pada impor. Namun, sejumlah tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas internasional, dan kelemahan infrastruktur tetap menjadi kendala. Akibatnya, sekeras apapun upaya yang dilakukan Jokowi, upaya swasembada pangan tetap tak tercapai optimal. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Jadi memang benar bahwa Jokowi menggunakan APBN untuk membiayai kereta cepat itu, namun lagi-lagi tidak dalam konteks berbohong. Dalam hal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jokowi memang semula menyatakan proyek itu akan dibiayai melalui skema business to business tanpa menggunakan APBN. Namun belakangan setelah mengalami pembengkakan biaya, pemerintah memutuskan untuk menyuntikkan dana APBN. Ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan proyek yang dianggap sebagai proyek strategis nasional sambil memperhatikan kapasitas fiskal negara. Keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun rupiah yang ada di kantong Jokowi. Jokowi bilang bahwa ada data yang menunjukkan uang pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri mencapai 11.000 triliun rupiah dan itu merugikan kesehatan ekonomi Indonesia. Lantas Jokowi bilang daftar nama pengusaha yang menempatkan dananya di luar negeri itu ada di kantongnya. Terakhir yang juga sangat menggelikan adalah soal uang 11.000 triliun rupiah di kantongnya. Jokowi tidak pernah bilang dia punya dana sebesar itu di kantongnya. Dia menyebut dana itu dalam konteks mengajak orang-orang Indonesia menempatkan uangnya di dalam negeri, bukan di luar negeri. Jadi dia tidak bilang dia punya uang 11.000 triliun di kantongnya. Yang ada di kantong Jokowi, ya daftar nama pengusaha. Tamak juga minta negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Dan terakhir, Tamak meminta negara menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Ajaib kan tuntutannya? Saya sengaja menjelaskan jawaban atas rangkaian tuduhan itu satu persatu untuk menunjukkan betapa mengada-adanya tuntutan Rizik dan kawan-kawan. Dia dan kawan-kawannya memang tak peduli apakah gugatan mereka akan diterima atau disidangkan. Mereka hanya ingin menjelek-jelekan Jokowi. Mereka tidak terima Jokowi dikenang rakyat Indonesia sebagai presiden terbaik yang pernah ada di negara ini. Sesederhana itu, sedangkal itu. Berlebihan tentunya untuk mengatakan bahwa kegagalan mencapai tujuan itu secara sempurna adalah bukti kebohongan. Tapi barangkali pada akhirnya kita memang tak perlu bicara gugatan Tamak ini secara terlalu serius. Rizik sendiri barangkali juga tidak serius. Tentu saja tak semua rencana pembangunan yang dilakukan presiden bisa dicapai secara sempurna sampai di akhir masa kepresidenannya. Tapi itu kan hal yang normal-normal saja. Yang penting Jokowi berusaha secara sungguh-sungguh menggerakkan pemerintahannya untuk mencapai target-target yang ditentukan itu. Sudah barang pasti,
Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.